Sebelum kita memulai belajar, langkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. AC kan? Adem tuh kan. Sabar, ada ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubadan. Ayahsabu alam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au id'amun fi yaumin zi masqabah. Yatiman za maqrabah au miskinan za masqrabah. Summa kana minal lazina amanu wa tawassau bil sabri wa tawassau bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narun muqsadah. Di surat Al-Balad ini berisi beberapa pelajaran penting tentang Allah yang bersumpah demi kota Mekah yang mulia. Lalu mengingatkan bahwa hidup manusia itu banyak perjuangan dan ujian. Surat ini melarang kita sombong dan justru mendorong kita berbuat kebaikan. Allah menegaskan bahwa orang beriman yang sabar akan mendapatkan balasan surga, sedangkan orang kafir akan mendapatkan azab. Jadi surat ini mengajak untuk berjuang bersabar dan selalu menebarkan kebaikan. Surat Al-Balad ini termasuk golongan Makkiyah. Terima kasih kalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah yang mendekati dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Makna isi kandungan utama surat Al-Kautsar ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad serta perintah untuk melaksanakan sholat dan berkurban sebagai bentuk syukur atas nikmat tersebut. Sementara orang-orang yang membenci beliau adalah yang terputus dari rahmat Allah. Makna surat Al-Kautsar ini menegaskan akan karunia dan nikmat yang sangat banyak dari Allah kepada Nabi Muhammad, termasuk Al-Kautsar itu sendiri, sebuah sungai atau telaga di surga dan keturunan yang banyak, serta perintah untuk bersyukur dengan mendirikan sholat dan berkurban hanya kepada Allah. Surat Al-Kautsar ini termasuk golongan surat Makkiyah yang artinya itu nikmat yang banyak, dan Al-Kautsar ini berisi 3 ayat. Oke, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi?
Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu yang telah memerintahkannya. Yauma idzi yashdurun nasu ashtatan liyarau a'malakum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk memperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, Raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarri waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, alazil dari bisikan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin manusia. Oke, isi kandungan saja adalah utama perintah untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan. Maknanya adalah untuk anjuran kepada umat manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan, terutama godaan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mancing lah. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron dzal harub. Artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Wa imra'atuhu hammalatun hatab. Yang artinya dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebab fitnah. Fi jidha hablum min masad. Yang artinya di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Makna dari surah Al-Ahqaf ini api yang bergejolak, api gejolak. Terus surah Al-Ahqaf ini menceritakan Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang membenci dan memusuhi Nabi Muhammad SAW serta ajaran Islam. Akibatnya mereka diancam masuk neraka. Dan untuk pesan utama surat Al-Ahqaf itu kekayaan dan kedudukan tidak akan bermanfaat tanpa keimanan. Isi kandungan Matius 1 ayat 1 sampai 17 menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah keturunan sah dari Raja Daud dan Abraham, sebuah pernyataan yang menggarisbawahi bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan dan pewaris tahta Daud sesuai dengan membuat perjanjian lama. Matius menyajikan silsilah ini untuk membuktikan bahwa Yesus berhak menjadi Mesias baik secara hukum maupun biologis, serta memenuhi janji-janji Allah kepada leluhur Israel. Terima kasih. Ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Makna Kejadian 2 ayat 1-3 adalah bahwa Allah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya pada hari ketujuh, lalu beristirahat, memberkati dan menguduskan hari itu. Terima kasih. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Maknanya? maknanya ya pada hari pertama Tuhan menciptakan bumi dan langit. Emang itu doang maknanya.